علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Assalamualaikum ya ikhwah, sehat insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat antum bertiga insyaallah. Sehat insyaallah ya. Sehat semua Pak Zulfan, Pak Ilham, Aziz. Siap menerima pelajaran Ustaz. Insyaallah. Allah yubarik fiik. Kita mulai insyaallah ya, langsung aja sambil nunggu teman-teman yang lain insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kelas baca kitab Arab Gundul. Semoga yang akan kita bahas dalam pertemuan ini diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya insyaallah ya rabbal alamin. Masih berkaitan tentang masalah bab i'rab ya ikhwah. Masih berkaitan tentang masalah bab i'rab. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya telah selesai kita bahas untuk i'rab rafa disertai pembahasan tentang tanda-tanda dan juga tempat-tempatnya. Dalam hari ini insyaallah yang kita bahas adalah i'rab yang kedua. Dan ini untuk membahas masalah i'rab secara simpelnya kita menggunakan tampilan yang saat ini kita bahas yang ana munculkan dan juga yang telah di-share di pertemuan sebelumnya insyaallah oleh Pak Fahlevi. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya, untuk membahasnya insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan ya ikhwah. Ini selesai kita bahas di pertemuan sebelumnya ini untuk bab i'rab yang berupa Masya Allah. Sebentar ya ikhwah. Bismillah. Ini tulisan jelas ya ikhwah. Yang warna merah ana buat ngelingkeri nasab. Nanti mohon doanya. Insyaallah ini jelas nih. Halo, tes. Ini jelas warna kelihatannya thayyib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam. Bismillah, di pertemuan sebelumnya selesai kita membahas masalah i'rab rafa, yang mana di pertemuan sebelumnya telah kita terangkan bahwa i'rab rafa dia memiliki 4 tanda, yaitu yang berupa dhammah pertama, artinya keberadaan dhammah tersebut.
di saat dia itu berada atau menjadi tanda rafa, maka dia bertempat di sini sudah diterangkan, yaitu isim mufrad sudah kita bahas, kemudian jamak taksir, kemudian jamak muannats salim, sama fi'il mudhari'. Alhamdulillah semua sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, termasuk tempat wawu, alif dan juga subutun nun. Selesai semuanya. Hari ini kita fokuskan insyaallah untuk pembahasan i'rab nasab, untuk pembahasan i'rab nasab. Nasab ini ya ikhwah sekalian, tanda inti dari nasab yang kemarin telah kita sampaikan itu adalah fathah. Jadi semua harokat ataupun sukun itu menjadi tanda-tanda i'rab yang asli. Rafa punya dhammah, nasab punya fathah, jar punya kasrah, jazm punya sukun. Kita perhatikan saat ini. Ini ada tanda yang pertama, yaitu tanda asli, yaitu yang berupa fathah. Fathah ini ya ikhwah, di saat dia itu menjadi tanda nasab, maka dia bertempat di beberapa tempat. Kita perhatikan, yang pertama ada ismul mufrad ini. Yang pertama adalah isim mufrad, yaitu kata tunggal. Secara simpelnya, kata tunggal. Kalau Zaidun artinya orang yang bernama Zaid. Kalau dua orang bernama Zaid maka Az-Zaidani. Kalau tiga orang maka Az-Zaidu, Az-Zaiduna. Kalau satu saja tadi itu adalah Zaidun ataupun si Zaid. Masjidun satu masjid. Kitabun kitab. Berapa jumlahnya? Cuma satu saja. Qalamun pulpen. Berapa jumlahnya? Satu saja. Ini yang disebut sebagai ismul mufrad. Untuk isim mufrad semacam ini, di saat dia dalam keadaan nasab, ditandai dengan apa? Ditandai dengan fathah. Contohnya bagaimana? Perhatikan, kita buatkan contoh satu-satu insyaallah. Ini ismul mufrad. Contohnya adalah saat ini kan kita ingin menjadikan isim mufrad, mau kita buat ataupun tempatkan dalam kondisi nasab. Kemudian kita datangkan tanda nasabnya yang berupa fathah. Suatu lafaz itu ya ikhwah, itu bisa dijadikan sebagai keadaan nasab, diantaranya disebabkan karena lafaz tersebut dia menjadi suatu maf'ul bihi. Ataupun kita perhatikan yang di sebelah sini ya ikhwah. Ini di samping kanan ini, di samping kanan kata nasab ini, itu ada maf'ul bihi, ada masdar, ada dzaraf makan, dzaraf zaman, ada hal, kemudian tamyiz, kemudian mustasna, isim ilah, munada dan juga yang lain sebagainya. Semua telah kita bahas. Semua telah kita bahas. Jadi di saat nanti misalnya suatu lafaz tersebut ada yang menjadi poin-poin yang ada di sebelah kanan ini, maf'ul bihi, masdar, dzaraf zaman, dzaraf makan, hal ataupun yang lain sebagainya, maka hukumnya adalah nasab. Hukumnya adalah nasab. Sebagaimana yang ada yang ini perhatikan, yang untuk dalam keadaan rafa' itu ada fa'il, ada naibul fa'il, mubtada khabar, ismu kana wa akhwatuhu khabar inna, tabi' lil marfu' ataupun yang lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang menjadikan suatu lafaz untuk dibaca rafa'. Hal-hal yang menjadikan suatu lafaz untuk dibaca rafa'. Misalnya ja'a Zaidun, kenapa Zaidun dia kok dibaca dhammah? Karena dia sebagai fa'il misalnya. Hukumnya adalah rafa'. Ataupun misalnya adalah duriba kalbun, kenapa kalbun kok dibaca rafa', dibaca dhammah, kenapa? Karena dia sebagai naibul fa'il misalnya. Ataupun misalnya al-masjidu kabirun, kenapa al-masjidu didhammakan, kabirun juga didhammakan? Karena jawabannya di sana dia menjadi suatu mubtada khabar. Begitu pun nanti cara main-mainnya ya ikhwah. Ini pun sama ya, untuk dalam keadaan nasab ini. Suatu lafaz di saat dia itu menjadi maf'ul bihi ataupun masdar, dzaraf zaman, dzaraf makan, hal, tamyiz, mustasna, isim lam, munada, maf'ul min ajli ataupun yang sebagainya, itu adalah di saat lafaz tersebut menjadi maf'ul bihi ataupun yang lain sebagainya yang menyebabkan suatu lafaz nasab, maka lafaz tersebut perlu untuk dibaca nasab. Perlu untuk dibaca nasab.
Jadi kalau kita perhatikan ini untuk sebelah kanannya itu adalah hal-hal yang menjadikan suatu lafaz itu perlu untuk dibaca ataupun dihukumi nasab. Dihukumi nasab. Sekarang kita kembali pembahasannya ya. Tadi ini kita sampaikan bahwa kita itu ingin menjadikan suatu isim mufrad, kita letakkan dia itu dalam kondisi nasab, kemudian kita berikan tanda nasab yang berupa fathah. Afwan, tadi ini sudah kita rekam belum nih? Sebentar. Alhamdulillah sudah online juga, alhamdulillah. Sekarang kita perhatikan. Tadi ini kita bicara tentang masalah tanda nasab yang pertama adalah fathah. Tanda nasab yang pertama adalah fathah. Tempat fathah menjadi tanda nasab tadi ini di sini adalah dia bertempat ataupun berada pada isim mufrad. Itu yang Anda kasih lingkaran berwarna merah ini, dia adalah isim mufrad. Misalnya untuk isim mufrad itu apa? Misalnya adalah Anda mengatakan adalah kitab. Adalah kitab. Kita perhatikan kitab ini. Kitab dia adalah mufrad, bentuk tunggal. Tidak dalam bentuk jama', tidak dalam bentuk musanna. Kalau kitab ini misalnya dia ini berada ataupun kita jadikan dia sebagai maf'ulun bihi, maka nanti hukumnya adalah nasab. Karena maf'ul bihi tadi ini adalah dia bisa mengakibatkan suatu lafaz bisa diberikan hukum nasab ini. Bisa diberikan hukum nasab. Bagaimana cara menjadikannya? Udah, kita jadikan dia sebagai maf'ul bihi saja, sebagai objek. Bagaimana? Maka perlu kita datangkan suatu kata kerja yang mana dengan kata kerja tersebut kadang-kadang dia perlu suatu objek. Apa contohnya? Misalnya adalah aku membeli. Aku membeli. Kalau aku bilang aku membeli, otomatis ada barang yang aku beli. Ada barang yang Ana beli. Yang kita beli, yang ini saya beli adalah kitab. Maka bagaimana Thayyib? Kita datangkan bahasa Arab yang mempunyai arti aku beli. Kita jadikan kata kitab sebagai objeknya. Bagaimana? Ishtaraitu kitab. Perhatikan sebelum kita berikan nih. Perhatikan nih. Ishtaraitu kitab. Sebelum kita berikan nasabnya, perhatikan ishtaraitu kitab. Ishtaraitu kitab artinya aku telah membeli kitab. Secara bahasa Arab sudah benar atau belum terjemahannya? Sudah benar terjemahannya. Ishtaraitu kitab, aku telah membeli kitab. Apakah dari segi bacaannya benar? Belum benar. Karena kenapa? Karena kata kitab di sini kita jadikan dia sebagai maf'ul bihi. Hukum maf'ul bihi adalah hukumnya nasab. Tayyib, ini ana mau menjadikan kata kitab sebagai maf'ul bihi dan hukumnya dia adalah nasab. Maka tanda nasab berhubung tanda nasab itu banyak, yang mau kita pilih yang mana? Kita lihat kata kitab ini. Kata kitab dia adalah isim mufrad. Isim mufrad di saat dalam keadaan nasab ditandai dengan fathah. Ditandai dengan fathah. Tayyib. Kita berikan fathah di atas huruf ba-nya. Ishtaraitu kitabah. Ishtaraitu kitabah. Ini kalau kita cuman sekedar baca kitabah, ini tanda isimnya belum ada ini. Tanda isim yang berupa tanda isim yang inti belum ada, walaupun dari segi makna paham bahwa dia adalah kalimat isim, cuma dari segi penampakan luarnya belum kelihatan. Peraturannya adalah suatu lafaz kalimat isim yang enggak ada alnya, udah kita berikan tanwin. Kita berikan tanwin. Tanwinnya dengan cara bagaimana? Udah kita gandangkan harokatnya. Kitaban. Kitaban. Tayyib. Dari segi suara apakah udah benar? Udah benar. Ishtaraitu kitaban, aku telah membeli kitab.
Cuman dari segi tulisan, apakah sudah benar? Belum benar. Karena kenapa? Karena belum ada penerapan aturan yang lain. Aturan yang berupa apa? Bahwa kalau kita menuliskan dalam keadaan nasab untuk lafadz yang tidak ada alnya, maka lafadz atau huruf terakhirnya perlu diberikan alif nih. Perlu diberikan alif. Ini sebagian ulama mengatakan ini alifnya adalah alif nasab. Alifnya adalah alif nasab. Karena alif tersebut hanya diberikan di saat dalam keadaan nasab untuk lafadz yang tidak ada alnya. Yang tidak ada alnya kecuali selain huruf ta nanti. Selain huruf ta yang marbutah tidak perlu ada alifnya. Selain itu perlu ada alifnya. Tayyib, akhirnya sekarang ini sudah kita berhasil sudah menerapkan kaedah-kaedah tentang penulisan, tentang masalah pemberian suatu harokat, pemberian suatu hukum i'rab. Jadi kata kitaban ya ikhwah, di sini ini adalah dia dalam keadaan nasab karena sebagai maf'ulun bihi. Dan hukum maf'ul bihi dia adalah nasab. Tempat nasab, maf'ul bihi, tanda nasab, hukumnya nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Dan fathah menjadi tanda i'rab nasab, dia bertempat pada isim mufrad ini. Ini yang pertama. Kemudian tempat yang kedua, kita perhatikan tempat yang kedua. Tadi ini adalah tempat yang pertama dari fathah sebagai tanda nasab. Kemudian tempat yang kedua adalah jamak taksir. Tempat fathah menjadi tanda nasab yang kedua adalah jamak taksir. Contohnya apa? Udah, kita nggak perlu repot-repot, langsung aja kita datangkan jamak taksir dari kata kitaban. Apa itu kutuban? Jamak taksir dari kitab itu adalah kutub. Kutubun, jamak taksir dari kitabun. Kitabun artinya satu kitab. Tapi kalau kutubun beberapa kitab. Dan nggak perlu repot-repot lagi untuk membuat suatu contoh. Langsung aja kita datangkan kata istara itu lagi. Ishtaraitu, ana telah membeli. Masya Allah. Ini di internet. Ya ikhwah, ini internet di ana. Allah alam saat ini masih online enggak ini? Ini saat ini wifi ana lagi error sehingga ana menggunakan hotspot HP. Allah semoga lancar. Afan tadi ini keluar atau enggak? Halo? Masih Ustaz, masih. Masih ya, alhamdulillah. Nah. Kita perhatikan ishtaraitu. Ana telah membeli kutuban. Ishtaraitu kutuban. Ana telah membeli kitab. Kronologi tentang penempelan tanwin, tentang penambahan alif, silakan tadi diulang nanti dari rekamannya. Alhamdulillah ini terekam insyaallah ini. Ishtaraitu kutuban, ana telah membeli beberapa kitab ataupun kitab. Adanya tanwin yang ada pada kata kutuban, adanya fathah yang ada pada kata kutuban itu menandakan bahwa fathah tersebut adalah sebagai tanda nasab. Fathah tersebut sebagai tanda nasabnya. Ishtaraitu kutuban, ana telah membeli beberapa kitab. Tayyib, itu adalah tempat yang kedua dari fathah menjadi tanda i'rab nasab. Yang ketiga sekarang, kita perhatikan yang ketiga. Tempat ketiga dari fathah itu adalah fi'il mudhari'. Contohnya apa? Tayyib, kita datangkan fi'il mudhari' misalnya adalah yajlisu. Adalah yajlisu, artinya sedang duduk. Yajlisu. Yajlisu ini dia adalah fi'il mudhari'. Sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwa fi'il mudhari' itu dia hukumnya adalah rafa'. Perhatikan, hukum asal dari fi'il mudhari' itu dia adalah rafa' selama tidak didahului oleh amil nawasib ataupun dahului oleh amil jawazim. Jadi hukum asalnya rafa' kalau tidak dahului oleh amil nawasib ataupun dahului oleh amil jawazim. Kalau dahului oleh amil nawasib, maka hukumnya nasab. Yang kemarin amil nawasib telah kita bahas. Fansib bi asyin wa ya'an wal wakai kaza iza in sudirat wala mukai. Yang kemarin telah kita bahas. An dan juga saudara-saudaranya, ada lan, ada kai, ada lam ukai, ada lam juhud, ada fa sababiyah, ada waw, ada au, ada yang lain sebagainya.
Lafaz-lafaz tersebut kalau dia itu mendahului fi'il mudhari', termasuk yang mendahului kata yajlisu ini, maka fi'il mudhari' dia tidak lagi diberikan hukum asal, tapi diberikan hukum pasca, didahului oleh ambil nawasib. Contohnya apa? Misalnya kita mengatakan Zaidun, si Zaid. Kenapa si Zaid? Arada, dia ingin. Zaidun arada, si Zaid dia ingin. Ingin apa? Misalnya kita mengatakan di Zaid ingin duduk, sebelumnya dia berdiri lama pengen duduk. Tayyib, kita berikan yajlis dulu, yajlis. Susunan ini belum tepat. Tepatnya bagaimana? Kita datangkan kata an misalnya di depannya. Zaidun arada an yajlis. Zaidun arada an yajlis. Kata an yajlis ini huruf terakhirnya, apakah dia ditetapkan dhamma sebagaimana sebelumnya yajlisu ataukah bagaimana? Tadi kita perhatikan bahwa fi'il mudhari itu dia hukumnya adalah rafa selama tidak dahului oleh amil nawasib ataupun amil jawazim. Kalau sudah ada amil nawasib maka fi'il mudhari tidak rafa lagi. Ini kata an yajlis, kata an dia telah mendahului fi'il mudhari. Dan an termasuk amil nawasib. Kalau dia mendahului fi'il mudhari, tentunya dia menuntut fi'il mudhari tersebut harus dibaca nasab. Bagaimana? Tidak boleh dibaca yajlisu, tapi adalah yajlisa. Zaidun arada ay yajlisa. Si Zaid pengen duduk, yajlisa, difathahkan. Adanya fathah pada kata yajlisa itu adalah karena kata yajlisa fi'il mudhari didahului oleh amil nawasib yang berupa an. Maka fi'il mudhari yang sebelumnya hukum normalnya adalah rafa, setelah ada an dia menjadi nasab. Pertanyaannya tanda nasabnya apa? Fathah. Karena kenapa? Karena dia adalah fi'il mudhari sahihul akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu pun di akhirnya. Tidak bertemu dengan sesuatu apapun di akhirnya. Tidak bertemu dengan jamaah, tidak bertemu dengan alifnya, tidak bertemu dengan ya muannats mukhatabah. Ini yang sering kita bahas. Alhamdulillah selesai untuk tanda nasab ya ikhwah, tanda nasab yang berupa fathah. Kalau kita perhatikan bahwa sekarang kita bandingkan ya ikhwah, bandingkan dengan tanda dhammah di saat dia menjadi tanda rafa. Ini poin-poinnya sama kecuali satu ya ikhwah. Kecuali satu. Jadi tempat dhammah saat dia dalam keadaan rafa itu adalah tempat-tempat fathah di saat dia dalam keadaan nasab kecuali satu hal. Sekarang kita bandingkan nih. Udah kelihatan belum nih? Ini yang untuk tanda dhamma, tempat-tempat dhamma udah kelihatan di situ? Kelihatan Ustaz. Tayyib. Sekarang perhatikan. Ini dhamma tempat pertama adalah isim mufrad. Kemudian fathah ternyata tempat pertama adalah sebagai nasab adalah isim mufrad juga. Yang kedua jamak taksir. Ditempati dhamma, tempati juga oleh fathah. Yang terakhir adalah fi'il mudhari tempati dhamma, tempati fathah. Satu aja yang enggak ada di sini. Apa itu jamak muannats salim? Sehingga disimpulkan oleh para ulama bahwa tempat-tempat yang ditempati oleh dhamma di saat dia menjadi tanda rafa itu ada tempat-tempat yang ditempati oleh nasab, oleh fathah di saat dia menjadi tanda nasab kecuali jamak muannats salim. Hanya satu dikecualikan itu ya ikhwah. Itu kesimpulannya. Terus jamak muannats salim nanti dilempar kemana? Dilempar ke dalam keadaan jar nanti. Pembahasannya ataupun kasrah nanti ada tanda kasrah dari i'rab nasab. Sampai di sini sebelum kita lanjutkan di poin berikutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan ya ikhwah.
Ini jelas insyaallah kesimpulannya ya. Tidak ada? Tayyib, kita lanjutkan insyaallah. Alhamdulillah selesai untuk tanda nasab yang pertama berupa fathah. Yang kedua kita perhatikan tanda nasab yang kedua adalah alif ini. Adalah alif. Alif dia menjadi tanda nasab hanya bertempat pada satu tempat saja. Apa itu? Ini adalah asmaul khamsah saja dan tidak ada tempat yang kedua. Asma khamsah yang kemarin kita sampaikan sudah pernah dibahas dalam bab kemarin adalah wawu di saat dia menjadi tanda rafa. Apa di sini asma khamsah? Adalah 5 lafaz ini, abuka, akhuka, hamuka, fu sama dhu. Itu adalah asma khamsah. Asma khamsah kemarin itu ya ikhwah, di saat rafa ditandai dengan wawu. Di saat nasab ditandai dengan alif ini. Di saat jar nanti ditandai dengan ya. Antum jangan lupa nih. Asma khamsah, abuka, akhuka, hamuka, fuka, sama dhu ini. Yang 5 lafaz ini yang disebut asma khamsah. 5 lafaz ini. Di saat rafa ditandai dengan wawu. Nasab ditandai dengan alif. Jar ditandai dengan ya. Sekarang kita buatkan contoh untuk yang nasab ya ikhwah. Kita jadikan misalnya asma khamsah tersebut. Contohnya adalah lafaz abuka. Abuka. Abuka dia asma khamsah. Kita jadikan dia sebagai maf'ulun bihi misalnya. Dijadikan sebagai maf'ul bihi. Ra'aitu abaka. Ra'aitu, aku telah melihat. Misalnya bapakmu ataupun ayahmu. Ab kemudian plus ka. Sebentar. Aku telah melihat ayahmu yamshi ataupun yazhabu ila suki. Pergi ke pasar. Perhatikan ini. Ra'aitu ab kemudian ka. Aku melihat ayahmu. Dari segi bahasa Arab sudah. Dari segi terjemahan sudah. Tergantung saat ini masalah tata bahasanya. Ra'aitu ab. Kalau ra'aitu ab ini apakah nanti abuka, abika ataukah abaka? Ataukah ada alif ataukah tanpa ada alif? Standar kita saat ini kita gunakan adalah di saat kata abuka dia kita jadikan sebagai maf'ulun bi dan hukum maf'ul bi adalah nasab. Maka tanda nasabnya adalah yang kita pilihkan adalah alif. Tanda nasabnya yang kita pilihkan adalah alif. Sebentar, kita ganti warna ya. Adalah alif. Ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Aku telah melihat ayahmu. Aku telah melihat ayahmu. Abaka di sini kalau kita perhatikan bahwa dia ini adalah sebagai ataupun sebagai maf'ulun bi. Hukum maf'ul bi adalah nasab, tanda nasabnya adalah alif. Kenapa yang dipilih kok alif kok bukan fathah? Karena dia termasuk asmaul khamsah. Karena dia termasuk asma khamsah. Alhamdulillah selesai untuk tanda nasab yang kedua yang berupa alif. Sekarang yang ketiga, tanda nasab yang ketiga. Selesai alhamdulillah untuk apa tadi ini fathah. Sebentar insyaallah. Bergeser. Nah. Yang pertama alhamdulillah selesai membahas masalah fathah. Kemudian yang kedua adalah alif. Yang ketiga adalah kasroh. Adalah kasroh. Tadi ya ikhwah saat ana membandingkan antara tanda rafa yang berupa dhammah dan juga tanda nasab yang berupa fathah, tempat-tempatnya itu sama. Tempat-tempat yang ditempati oleh dhammah ditempati juga oleh fathah. Kecuali satu hal, yaitu apa? Jamak muannats salim. Tadi Ana bilang ini jamak muannats salim dikemanakan? Ditaruh di dalam pembahasan kasroh ini. Ana ulang bahwa kasroh dia itu menjadi tanda nasab bertempat pada satu tempat saja.
yaitu jamak muannats as-salim. Jamak muannats salim. Jamak artinya banyak, muannats perempuan, salim artinya selamat dari perubahannya. Bagaimana selamat dari perubahannya? Gak ribet kita membuat jamaknya. Misalnya muslimun adalah satu orang laki-laki. Muslimatun adalah satu orang perempuan. Kalau jamak perempuan bagaimana? Muslimatun, tinggal menambah alif sama tak saja. Bentuk tunggalnya masih sama. Mem, sin, lam sama mem saja. Nggak ada perubahan. Sehingga ini yang disebut sebagai salim. Tayyib, kita jadikan jamak muannats salim. Dia sebagai maf'ul bihi misalnya. Contohnya adalah muslimat. Muslimat. Muslimatun artinya adalah wanita-wanita muslimah. Kalau kata muslimatun ini kita jadikan dia sebagai maf'ulun bihi, misalnya udarrisul muslimatil mu'minati. Aku mengajarkan atau mengajari atau mengajar para wanita-wanita muslimah. Perhatikan misalnya ataupun naam. Udarrisu. Udarrisu, aku sedang mengajar ataupun aku mengajar. Muslimat, beberapa wanita muslimah. An-nahwa, ilmu nahwu misalnya. Kata muslimat dia sebagai maf'ul bihi. Hukum maf'ul bihi dia adalah nasab. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah kasrah ini. Muslimatin. Udarrisul muslimati. Aku mengajarkan wanita-wanita muslimah ilman nahwi misalnya. Muslimatin, walaupun dia sebagai maf'ulun bihi, tetap dibaca kasrah. Maf'ul bihi tidak identik, tidak selalu dalam keadaan fathah. Tergantung tanda yang dia gunakan. Semestinya. Berhubung muslimatin ini yang kita jadikan dia sebagai maf'ulun bihi, dia adalah jamak muannats salim, maka di saat nasab ditandai dengan kasrah ini. Ra'aitul muslimati, aku telah melihat wanita-wanita muslimah misalnya. Innal muslimati, sesungguhnya wanita-wanita muslimah, dibaca kasrah di sana. Kasrah tersebut adalah sebagai tanda nasab. Kemudian yang berikutnya, tanda yang ketiga dari i'rab nasab itu adalah al-ya. Adalah ya. Ya ini ya ikhwah, dia menjadi tanda nasab bertempat pada dua tempat. Dan ana ingatkan, dua tempat ini adalah tempat dari alif untuk isim musanna di saat dia menjadi tanda rafa. Dan tempat waw yang menjadi tanda rafa. Isim musanna di saat nasab ditandai dengan ya ini. Di saat rafa kemarin ditandai dengan alif. Sekarang kita perhatikan, isim musanna adalah suatu lafaz yang menunjukkan arti dua dan penambahan alif sama nun di akhirnya. Secara pengertian definisi yang simpel. Contohnya apa? Az-zaidani. Az-zaidani artinya dua zaid. Dua zaid. Kalau misalnya ana bilang ana telah melihat dua zaid, maka kita mengatakan ra'aitu, aku telah melihat. Az-zaidaini. Az-zaidaini. Aku telah melihat dua zaid. Az-zaidaini. Aku telah melihat dua zaid. Aku telah melihat dua zaid. Adanya ya yang ada pada zaidaini, yaitu sebelum huruf nunnya, itu adalah sebagai tanda nasab. Sebagai tanda nasab. Ini adalah untuk isim musanna. Dan tempat yang kedua dari ya ini sebagai tanda nasab adalah di samping isim tasniyah dan dia juga jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim artinya adalah jamak untuk laki-laki.
Tentunya di sini untuk yang berakal ini, atau umumnya yang berakal, walaupun toh kadang-kadang nggak berakal juga, tapi untuk kita menggunakan yang keumumannya. Ra'aitu ini az-zaidaini tadi untuk laki-laki, untuk apa? Untuk dua. Kalau jamak bagaimana? Az-zaiduna untuk jamak yang rafa. Untuk yang nasab bagaimana? Az-zaidina. Perhatikan, ra'aitu aku telah melihat az-zaidina. Az-zaidina. Artinya Zaid banyak. Artinya Zaid banyak. Kita perhatikan di sini bahwa kalau Zaidaini adalah isim tasniyah. Kalau az-zaidina adalah jamak muzakkar salim. Perbedaannya cukup mencolok. Untuk yang isim tasniyah, huruf yang datang sebelum ya difathahkan. Zaidai. Untuk yang jamak muzakkar salim, sebelum huruf ya-nya dikasrohkan zaidi. Sedangkan huruf yang datang setelah huruf ya-nya, yaitu huruf nunnya, yang ada pada isim tasniyah adalah dikasrohkan zaidaini. Sedangkan yang ada pada jamak muzakkar salim adalah difathahkan zaidina. Ini perbedaan antara jamak muzakkar salim dari segi pelafatannya. Dua-duanya baik yang musanna ataupun jamak muzakkar salim di saat nasab ditandai dengan ya. Ditandai dengan ya. Sekarang yang terakhir ya ikhwah, tempat yang kelima dari i'rab nasab. Tadi yang keempat afwan, yang keempat adalah ya, yang kelima adalah hadfun nun, adalah terbuangnya nun. Di saat kita membahas istilah nun ini, kita ingat pembahasan sebelumnya ya ikhwah, yaitu subutun nun. Kalau subutun nun tetapnya nun. Subutun nun kemarin di saat dalam keadaan rafa, dia itu dijadikan sebagai tanda rafa. Subutun nun ini di dalam peng'iraban dia sebagai tanda rafa dan hanya bertempat pada satu tempat saja. Apa itu? Af'alul khamsah. Af'al khamsah, yaitu kemarin sudah kita buat contoh adalah yajlisuna, tajlisuna, yaitu fi'il mudhari bersambung dengan wawu jamaah. Ataupun tajlisani, yajlisani. Sudah 4 berarti. Ana ulang. Yajlisuna, tajlisuna. Fi'il mudhari yajlis bersambung dengan wawu jamaah. Ataupun tajlisani, yajlisani, berarti sudah 4. Yajlisani sama tajlisani sudah 4 berarti, yaitu fi'il mudhari bersambung dengan alif tasniyah. Ataupun tajlisina yang kelima ini, yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan ya muannatsa mukhatabah. Lafaz-lafaz yang berjumlah 5 ini, yaitu semua fi'il mudhari bersambung dengan wawu jamaah, alif tasniyah ataupun ya muannatsa mukhatabah, ini yang disebut sebagai af'alul khamsah ataupun amtsilatul khamsah. Tanda rafa'nya, kalau antum mendapatkan nunnya, maka itu yang disebut sebagai subutun nun. Pasti dia dalam keadaan rafa'. Kalau nasab bagaimana? Nunnya kita buang. Kita hilangkan, kita hapus nunnya. Dari lafaz yajlisuna menjadi yajlisu. Dari tajlisani menjadi tajlisa. Dari tajlisina menjadi tajlisi. Nunnya dibuang. Berarti dia dalam kondisi hadfun nun. Istilahnya ini adalah hadfun nun, pembuangan nun, yaitu dia hanya bertempat pada af'al khamsah ini saja. Tidak ada tempat yang kedua. Bagaimana cara pembuangannya? Kok perlu dibuang bagaimana? Tinggal kita datangkan af'al khamsah yang didahului oleh amil nawasib. Misalnya aradal muslimuna ayyasumu Ramadan. Sebentar. Kan contohnya. Arada aradal muslimuna, orang-orang Islam
Arada ay. Kita datangkan ambil nawasib dulu nih. Kemudian yasum. Yasumuna atau kayak yasumu? Yasumu. Karena kenapa? Karena ada ambil nawasib. Sehingga lafaz yang asalnya yasumuna menjadi ay yasumu Ramadan. Yasumu Ramadan. Ini adalah contoh dari hadfun nun. Dari hadfun nun. Asalnya yasumuna. Asalnya yasumuna. Berarti dia termasuk afal khamsah. Karena dia adalah fi'il mudhari' bersambung dengan wawu jamaah. Sampai di situ ya ikhwah. Sebelum kita bahas di poin berikutnya, barangkali ada yang ingin ditanyakan, mungkin belum paham, insyaallah mudah. Dari segi kronologinya kalau sudah dipahami, insyaallah mudah untuk memahaminya insyaallah. Nggak ada? Wantat. Oke, silakan. Nanya dua aja Tat, yang sebelah kanan masdar sama isim lam Tat. Dari tabelnya Tat. Iya, ini. Tabel yang sebelah kanan nih masdar sama isim lam Tat ya. Nah. Iya, pertanyaannya? Contoh Tat yang masdar sama isim lam ya. Masdar sama isim lam. Perhatikan, tidak semua lafaz bisa dijadikan sebagai masdar. Tidak semua lafaz bisa dijadikan sebagai masdar. Tetap kita perhatikan masalah syarat-syarat dari suatu masdar. Kalau seandainya syarat terpenuhi, nanti saat ditanya itu masdar nanti dikasih hukum apa? Diberikan hukum nasab. Faham insyaallah ya? Seperti tadi itu yang contoh yang tadi kita contohkan. Untuk kata zaitun, dia memang bisa untuk dijadikan sebagai maf'ulun bihi. Bisa juga dijadikan sebagai suatu isim la misalnya. Bisa menjadi munada. Cuma nggak bisa untuk dijadikan sebagai masdar. Nggak bisa dijadikan sebagai dharaf. Tidak bisa sebagai hal. Tidak bisa sebagai tamyiz. Tidak bisa. Setelah memenuhi syarat nanti suatu lafaz memenuhi syarat untuk bisa dijadikan sebagai masdar. Maka saat ditanya, masdar tersebut itu hukumnya apa? Hukumnya adalah nasab. Contohnya apa? Misalnya yang kita bahas dulu itu adalah qumtu qiyaman. Qumtu qiyaman. Ini maf'ul mutlaq adalah masdar maksudnya. Maf'ul mutlaq adalah masdar. Qumtu, aku telah berdiri. Qiyaman. Berdiri dengan sebenarnya. Kata qiyaman di sini hukumnya apa? Hukumnya nasab. Kenapa? Karena dia adalah masdar. Karena dia adalah maf'ul mutlaq. Jelas insyaallah? Jelas. Alhamdulillah. Silakan yang lain ya, Mau nanya. Ya, silakan. Mau nanya, Ustaz. Nah. Ana masih bingung dalam kondisi apa kita bisa menggunakan hadfun nun. Iya. Perhatikan. Ini kan pembahasannya adalah fi'il mudhari'. Hadfun nun itu hanya dimiliki oleh fi'il mudhari'. Dan tidak dimiliki oleh isim ataupun fi'il atau madhi mudhari', tidak mungkin. Kita perhatikan untuk hadfun nun ini dia itu pun bukan sembarang fi'il mudhari', tetapi adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jamaah ataupun alif tasniyah ataupun ya muannatsa mukhatabah. Maka itu yang disebut sebagai afal khamsah. Saat ditanya, ini hadfun nun untuk afal khamsah kapan terjadinya? Adalah di saat afal khamsah ini didahului oleh amil nawasib. Itu yang pertama. Yang kedua nanti dibahas dalam bahasan jazm sebagai tanda jazm. Saat ini fokuskan bahwa kalau ada fi'il mudhari', dia itu bersambung dengan wawu jamaah dan dia didahului oleh amil nawasib, udah nasabkan saja. Dengan cara bagaimana? Dengan cara nunnya dibuang. Dibuang, dihapuskan, jangan dituliskan. Jelas? Nah, Ustaz, insyaallah jelas. Alhamdulillah. Bismillah, kita lanjutkan insyaallah untuk untuk i'rab yang ketiga. Untuk i'rab yang ketiga. Untuk i'rab yang ketiga ini adalah i'rab khafat. Ini adalah i'rab khafat ataupun i'rab jar. Jar sama dengan khafat.
Cuma beda ungkapan istilah yang digunakan oleh para ulama. Ulama Kufah menggunakan istilah khafat, sedang ulama Basrah menggunakan istilah jar. Ini khafat ini ya ikhwah, di saat dia itu dimasukkan dalam pembahasan i'rab, tentunya hanya dimiliki oleh kalimat isim. Ini yang kita ingatkan di awal pertemuan bisa membahas masalah bab i'rab. Ana ulang, bahwa jar ini hanya dimiliki oleh kalimat isim saja dan tidak dimiliki oleh kalimat fi'il. Sebagaimana nanti bisa membahas masalah jazm, jazm hanya dimiliki oleh kalimat fi'il dan tidak mungkin dimiliki oleh kalimat isim. Kita perhatikan saat ini. Ini tanda i'rab jar sekarang ini. Yang pertama adalah kasroh, tanda intinya, tanda asliyahnya. Tempatnya di mana? Antum ingat ya ikhwah. Tempat-tempat yang ditempati oleh dhammah sebagai tanda rafa. Tempat-tempat yang ditempati oleh fathah di saat dalam keadaan nasab. Maka itu tempat ditempati oleh kasrah di saat dalam keadaan jar. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. 3 tempat tersebut adalah tempat yang ditempati oleh dhammah di saat menjadi tanda rafa. Isim mufrad, jamak taksir sama jamak muannas salim. Loh, kan masih satu Ustaz. Apa itu fi'il mudhari'? Ana telah memberikan suatu keterangan di awal. Untuk khafat ataupun jar adalah khusus dimiliki oleh kalimat isim. Tidak dimiliki oleh kalimat fi'il. Secara otomatis gugur itu fi'il mudhari'nya nggak akan masuk ke sini. Karena kenapa? Sudah diberikan di awal pada keterangannya. Bahwa untuk jar hanya dibahaskan masalah kalimat isim saja. Enggak dibahas dalam kalimat fi'il. Sehingga hanya 3 tempat ini yang ditempati kasroh sebagai tanda jar. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Bagaimana percontohannya? Tinggal mudah. Tinggal antum datangkan huruf jar, letakkan sebelum lafaz-lafaz ini. Misalnya lafaz zaidun nih. Zaidun. Tinggal antum datangkan huruf jar menjadi bi zaidin. Kita kasrohkan. Rijalun menjadi bi rijalin. Muslimatun menjadi bi muslimatin. Semua menggunakan kasroh. Semua menggunakan kasroh. Berarti kesimpulannya ini untuk pembahasan ini ya ikhwah, tidak perlu untuk anda tuliskan, cuma tadi itu keterangan singkat, bisa antum membuat surat-surat sendiri sangat mudah insyaallah. Jadi tempat kasroh sebagai tanda i'rab jar itu bertempat hanya pada 3 tempat. Isim mufrad, jamak taksir sama jamak muannas salim, dan tidak tempat yang keempat. Kemudian yang ya saat ini. Dia bertempat, perhatikan, adalah isim ataupun asma khamsah. Tadi ana sampaikan, asma khamsah ini di saat dia dalam keadaan rafa ditandai dengan waw, jaa abuka. Di saat nasab ditandai dengan alif, ra'aitu abaka. Di saat jar ini tempatnya yaitu ya, marartu bi abika. Marartu bi abika. Mudah insyaallah ya ikhwah. Itu tempat yang pertama dari ya sebagai tanda jar. Tempat yang kedua adalah isim musanna. Dua orang tadi itu. Berarti seperti ini, seperti kata Zaidaini tadi itu. Kalau az-Zaidaini di saat dia menjadi maf'ul bihi, ra'aitu Zaidaini, aku melihat 2 Zaid. Berarti Zaid, Allahumma shayban nafi'an. Allahumma shayban nafi'an. Hujan di daerah Mantaba hujan saat ini. Gelap. Ra'aitu Zaidaini, aku melihat 2 Zaid. Kalau melihat 2 Zaid berarti kita jadikan Zaidaini sebagai maf'ul bihi. Hukumnya nasab. Tanda nasabnya apa? Ya. Ya pun sama di sini nih. Di saat dia menjadi tanda jar, dia bertempat pada isim musanna. Termasuk bertempat pada jamak muzakkar salim ini. Bagaimana percontohannya? Sama dengan tadi itu. Tinggal antum gantikan, jadikan dia sebagai lafaz yang dijarkan.
Marartu bizaidaini. Ana bersua dengan Zaid. Bizaidaini. Termasuk kalau kita jadikan dia jamak mudzakkar salim. Marartu bizaidina. Ada ya di sana. Maka itu pun dia sebagai tanda nasab. Sedangkan tempat yang ketiga ya ikhwah, ataupun tanda i'rab jar yang ketiga adalah fathah. Fathah. Ini fathah dia itu menjadi tanda i'rab jar hanya bertempat pada satu tempat saja. Apa itu? Yaitu yang disebut sebagai isim ghairu munsharif. Ada sejenis lafaz yang mana dia adalah kalimat isim, yang mestinya kalimat isim itu sangat normal kalau seandainya dia itu bisa diberikan tanwin. Semisal kata Zaidun. Sangat normal kalau seandainya dia itu bisa dikasroh, halo. Ini masih nyambung ya ikhwah? Halo? Tes? Masih Ustaz, masih. Alhamdulillah. Sangat normal kalau seandainya suatu kalimat isim itu untuk bisa dikasrohkan huruf terakhirnya. Zaidin, masjidin, madrasati, asyajarati, alqalami. Normal huruf terakhirnya dikasrohkan. Cuman ya ikhwah, ada sebagian ataupun jenis kalimat isim yang dia itu nggak boleh untuk tanwin, nggak boleh untuk dikasrohkan, nggak boleh tanwin, nggak boleh untuk dikasrohkan. Isim yang semacam ini disebut sebagai isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin, nggak bisa tanwinkan, nggak bisa untuk dikasrohkan, sebagaimana isim-isim pada normalnya. Kita begini ya ikhwas sekalian, kita dalam keadaan sehat walafiat alhamdulillah, kita bebas untuk makan daging kambing yang halal. Yang halal. Enggak ada kekhawatiran apa-apa. Karena kenapa? Karena kita normal dalam keadaan sehat walafiat. Di saat ada orang saat ditanya, antum ini kan lagi nyate, kita nggak mau makan sate, kenapa? Ana punya darah tinggi. Berarti orang tersebut karena suatu sebab sehingga dia tidak bisa makan daging kambing yang nikmat. Sebab ini ya ikhwah, ini adalah suatu sakit yang disebut sebagai illah dalam ilmu nahwu ini. Disebut sebagai illah. Sehingga saat ditanya, itu kenapa suatu kalimat isim sebagiannya kok nggak boleh tanwin? Kok nggak boleh dikasrohkan sebagaimana isim ghairu munsharif ini? Jawabannya karena dia punya illah. Punya suatu alasan, punya suatu penyakit, sehingga dia tidak mendapatkan kenormalannya lagi. Normalnya dia bisa tanwin, bisa dikasrohkan. Berhubung ada penyakit ini, yang darah tinggi ini, sehingga dia nggak bisa tanwin, nggak bisa kasroh. Apa itu? Itu nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya, khusus untuk masalah isim ghairu munsharif, alasan-alasan kenapa nggak bisa tanwin, nggak bisa kasroh. Yang kita fokusin untuk hari ini adalah tanda nasab yang berupa fathah. Baik. Kalau misalnya begini ya ikhwah, sekarang kita perhatikan. Semoga dimudahkan untuk mengerti insyaallah. Ini isim ghairu munsharif. Kalau misalnya ana ingin mengatakan marartu bizaidin. Ana telah bersua dengan, Masya Allah. Ini sinyalnya Masya Allah. Haula wala quwwata illa billah. Ana telah bersua ataupun bertemu dengan si Zaid. Kita bilang marartu bi Zaidin. Kalau misalnya ana ingin buat suatu ungkapan, ana ingin bertemu, ana telah bersua dengan si Ahmad. Misalnya, perhatikan. Marartu bi Ahmad. Bi Ahmad. Kata Ahmad ini adalah suatu lafaz
Thayyib dia ini adalah kalimat isim. Cuma redaksinya, polanya ini adalah pola yang hanya dimiliki oleh kalimat fi'il. Dia ini polanya semisal kata af'ala. Ahmada, Ahmad, Ahmad ini sepola dengan af'ala. Af'ala adalah khusus lafaz wazan yang hanya dimiliki oleh kalimat fi'il. Di saat ada suatu kalimat isim, dia ini menyerupai kalimat fi'il, otomatis karakter dimiliki oleh kalimat fi'il akan dimiliki oleh kalimat isim. Apa karakternya? Fi'il itu tidak boleh dikasrohkan huruf terakhirnya. Sebagaimana dia nggak boleh untuk ditanwinkan. Kalau ada suatu kalimat isim menyerupai pola fi'il, maka kedua karakter ini diberikan pada kalimat isim tersebut. Apa itu? Nggak boleh tanwin, nggak boleh kasroh. Wah, masalah ini. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah kalau kata Zaidin ini jatuh setelah ba, maka kita bilang Zaidin, bi Zaidin. Cuman masalahnya ternyata kata Ahmad gak boleh untuk dikasrohkan. Karena tadi itu alasannya dia menyerupai kalimat fi'il. Kalau gak boleh dikasroh, sedangkan kita itu ingin menjadikan kata Ahmad sebagai lafaz yang dijarkan, maka bagaimana? Jangan datangkan tanda kasroh, tetapi datangkan tanda fathah. Tanda fathah ini. Bi Ahmadah. Marartu bi Ahmadah. Ana bersua dengan si Ahmad. Ahmadah. Difathahkan huruf dal-dalnya. Berarti itu ya ikhwah, bahwa fathah ini dia itu menjadi tanda jar bertempat pada isim ghairu munsharif ini saja. Dan tidak ada tempat yang kedua. Hanya satu tempat ini saja. Nanti untuk isim ghairu munsharif kita bahas di pertemuan berikutnya nanti insyaallah. Kita langsung ini kita kebut-kebutan. Kita kebut-kebutan. Semoga saja tetap bisa ditangkap, dipahamin dengan mudah insyaallah. Insyaallah bisa ditangkap ya ikhwah, enggak pusing ya. Halo. Ustaz, disambung. Alhamdulillah mudah insyaallah ya. Tayyib. Kita bahas terakhir ya ikhwah. Apa itu? I'rab yang keempat, yaitu jazm. I'rab yang keempat yaitu jazm. Ana kasih pendahuluan lagi. Jazm ini di saat ngomong jazm, maka perlu dibuang jauh-jauh pembahasan huruf, pembahasan isim. Tidak akan dibahas. Yang difokuskan untuk jazm itu adalah khusus untuk kalimat fi'il, dan itu pun difokuskan ke fi'il mudhari' saja. Kalau fi'il amr bagaimana? Nanti sempalan dari fi'il mudhari', nggak perlu kita bahas. Yang kita fokuskan saat ini adalah fi'il mudhari' dalam keadaan jazm. Jazm ini dia adalah suatu i'rab yang hanya memiliki dua tanda. Kalau tidak sukun, ya membuang. Kalau nggak sukun membuang. Anak ulang ya ikhwah. Bahwa jazm ini hanya dimiliki oleh kalimat fi'il saja, dan itu pun hanya fi'il mudhari', dan tidak mungkin dimiliki oleh kalimat isim. Kalimat isim itu dalam bahasa Arab tidak mungkin huruf terakhirnya disukunkan. Anak ulang. Kalimat isim itu nggak mungkin huruf terakhirnya disukunkan. Artinya bahwa dalam bahasa Arab kalimat isim itu secara normalnya nggak mungkin huruf terakhirnya disukunkan. Kalau misalnya ada suatu kalimat isim, huruf terakhir disukunkan, pasti nanti dibuat berharokat. Itu bahasa Arab ya ikhwah. Contohnya apa? Ada orang namanya Anton. Ada orang namanya Anton. Kalau Anton ini misalnya dimasukkan dalam tata bahasa Arab, maka bagaimana? Huruf terakhir yang nunnya yang tadi itu disukunkan Anton akan dibuat dhammah di saat dia menjadi fa'il. Ja'a antunu, ra'aitu antuna, marartu bi antona. Perhatikan. Ini ya ikhwah. Ini adalah bahasa Arab. Bahwa sukun itu nggak mungkin yang dimiliki oleh jazm ini nggak mungkin dia berada pada kalimat isim.
Hanya ada pada kalimat fi'il. Tayyib. Kita lanjutkan. Jazm ini dia punya dua tanda. Yang pertama adalah sukun, yang kedua adalah al-hadfu. Sukun ini dia bertempat pada fi'il mudhari'. Yang bagaimana? Fi'il mudhari' yang sahihul akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya. Sahih akhir itu yang bagaimana? Yang huruf terakhirnya tidak berupa huruf illah. Ana ulang, bahwa suatu fi'il disebut sebagai sahihul akhir adalah di saat fi'il tersebut huruf terakhirnya tidak berupa alif, ya ataupun waw. Contohnya apa? Contohnya adalah lafaz yajlisu. Perhatikan. Yajlisu ini. Yajlisu, aku sedang duduk. Ini fi'il mudhari', dia disebut sahihul akhir. Karena kenapa? Huruf terakhirnya tidak berupa huruf illah, baik alif, wawu ataupun ya. Berarti tidak semisal kata yad'u. Tidak semisal kata yad'u. Kalau kata yad'u ini bukan fi'il mu'tal akhir, bukan. Dia ini sebentar. Ini huruf wawunya nggak jelas nih. Kata yad'u dia diakhiri oleh huruf wawu. Maka kata yad'u ini bukan termasuk fi'il sahihul akhir. Baik. Sekarang yang kita bahas adalah untuk fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Kata yajlisu. Tadi di saat membahas masalah yajlisu pada fi'il mudhari' dalam keadaan nasab tadi itu, kita mengatakan bahwa yajlisu ini fi'il mudhari' hukum asalnya adalah marfu' dengan tanda dhammah. Jadi fi'il mudhari' hukum asalnya adalah rafa selama tidak didahului oleh amil nawasib ataupun amil jawazim. Untuk yang dahului amil nawasib sudah kita bahas, yajlisa sudah kita bahas. Untuk yang amil jawazim saat ini kita bahas. Perhatikan, lafaz yajlisu menjadi yajlis, disukunkan huruf terakhirnya adalah di saat lafaz yajlisu dia dahului oleh salah satu di antara amil jawazim, yaitu misalnya adalah lam. Adalah lam. Sebelumnya yajlisu menjadi lam yajlis. Menjadi lam yajlis, huruf sinnya disukunkan. Sukun tersebut kenapa harus ada? Karena dia adalah sebagai tanda jazm. Kenapa yang dipilih kok sukun kok bukan tanda jazm yang lainnya? Karena dia ini adalah fi'il mudhari' sahihul akhir. Fi'il mudhari' yang sahih akhir, yang sahih akhir. Saat jazm ditandai dengan sukun. Tayyib. Ini adalah tanda yang pertama. Tanda yang kedua, kalau seandainya fi'il mudhari' itu dia huruf terakhirnya tidak berupa huruf sahih, tapi berupa wawu sebagaimana kata yad'u, ataupun alif sebagaimana kata yakhsha, ataupun ya sebagaimana kata yarmi. Yad'u ataupun yarmi ataupun yansa ataupun yakhsha. Diakhiri oleh huruf alif. Fi'il mudhari' ini saat mau diberikan tanda jazm berupa sukun, tadi nggak boleh. Tadi kenapa? Tadi itu untuk tanda jazm yang berupa sukun itu hanya ditempatkan pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Kalau berupa huruf illah terakhirnya bagaimana? Kita menggunakan tanda yang kedua, yang berupa apa? Al-hadfu ini. Al-hadfu. Hadfu artinya membuang ataupun menghapuskan. Saat ditanya menghapuskan apa? Menghapuskan huruf illahnya. Jadi kata yad'u ini di saat dia dalam keadaan jazm akan menjadi yad'u. Huruf wawunya dibuang. Yarmi menjadi yarmi. Lam yarmi. Huruf ya-nya dibuang. Yansa menjadi lam yansa. Alifnya juga dibuang. Yansa ini. Yad'u yarmi yansa, dibuang semua huruf illahnya. Ini yang disebut sebagai
fi'il mudhari' yang mu'tal akhir didahului oleh amil jawazim yang berupa lam, sehingga huruf illahnya semua dibuang. Lam yad'u, lam yarmi, lam yansa. Ini selesai alhamdulillah untuk yang al-hadfu, yang untuk pembuangan huruf illah. Tinggal satu al-hadfu lagi ya ikhwah. Apa itu? Yang tadi kita bahaskan untuk af'al khamsah. Af'al khamsah itu kan kalau kita mendapatkan di sana ada huruf nun, maka pasti dalam keadaan rafa. Yasumuna, tasumuna, yasumani, tasumani, tasumina. Ini adalah af'al khamsah. Di saat af'al khamsah dia dalam keadaan nasab, alhamdulillah tadi telah kita bahas, dibuang huruf nunnya, yang asalnya yasumuna menjadi ayyasumu. Begitupun sama ini di saat af'al khamsah tersebut didahului oleh amil jawazim, maka huruf nunnya juga perlu dibuang. Lam yasumu. Lam yasumu. Jadi af'al khamsah ini misalnya adalah yajlisuna. Yajlisuna ataupun tajlisuna. Kalau ada nunnya maka dia dalam keadaan rafa. Ini yang disebut sebagai subutun nun. Kalau nunnya dibuang menjadi ayyajlisu, tidak dikatakan yajlisuna lagi, tapi adalah ayyajlisu. Ini dalam keadaan nasab karena didahului oleh amil wasif yang berupa an. Kalau amil jawazim misalnya kita datangkan lam, termasuk harfu jazim yang menjazmkan, maka lam yajlisu, nunnya juga dibuang. Yajlisu, nunnya dibuang. Ini dalam keadaan jazm. Baik jazm ataupun nasab untuk af'al khamsah ditandai dengan istilahnya adalah al-hadfu, yaitu khususnya adalah hadfun nun, pembuangan nun. Alhamdulillah selesai untuk pembahasan i'rab ya ikhwah sekalian. Barangkali ada poin-poin yang belum bisa difahami, tafadhol untuk dipertanyakan. Pekan depan insyaallah kita fokuskan satu pertemuan nanti semoga selesai untuk pembahasan tentang isim ghairu munsharif. Pembahasan yang sangat penting khususnya bagi teman-teman yang baru belajar ataupun baru saat ini mempelajari ilmu nahwu. Silakan ya ikhwah, barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup ini sudah di akhir. Afwan Ustaz, Anda mau nanya. Ya silakan. Tolong itu Ustaz jelasin ulang tentang hal, tamyiz sama maf'ul min ajli Ustaz. Nah, itu pembahasan yang panjang. Pembahasan yang panjang. Ini sudah ada di rekaman-rekaman sebelumnya. Kenapa di sini kau disebutkan? Karena hal, tamyiz ataupun maf'ul min ajli ataupun yang lain sebagainya itu adalah hal-hal yang menyebabkan suatu lafaz untuk dibaca diberikan hukum nasab. Untuk diberikan hukum nasab. Contohnya bagaimana? Contohnya untuk hal, misalnya jaa Zaidun rakiban. Jaa Zaidun rakiban. Jaa Zaidun, si Zaid datang. Kalau Anda bilang si Zaid datang, ini datangnya dalam keadaan bagaimana? Apakah dia berkendaraan? Apakah dia dalam keadaan menangis? Apakah dia dalam keadaan tertawa? Apakah dia dalam keadaan jalan kaki? Belum diketahui. Sehingga nanti perlu untuk kita datangkan, walaupun bukan suatu hal yang wajib, tetapi kadang-kadang dalam suatu perkataan kita perlu untuk menerangkan keadaan kedatangan suatu perbuatan atau kedatangan dari seorang. Misalnya adalah jaa Zaidun rakiban. Jaa Zaidun rakiban. Si Zaid datang sambil berkendaraan, sambil menunggang. Kata rakiban di sini inilah yang disebut sebagai hal. Yang disebut sebagai hal. Karena kenapa? Karena dia itu disebutkan untuk menerangkan keadaan yang masih samar. Perhatikan, menerangkan keadaan yang masih samar. Samar artinya masih abstrak. Kalau seandainya kata rakiban nggak disebutkan. Bisa saja dia datang dengan berkendaraan, bisa datang dengan jalan kaki, bisa datang sambil apa saja. Nggak diterangkan masalah kejadiannya, keadaannya. Setelah nanti didatangkan kata rakiban, maka kata rakiban ini yang disebut sebagai hal. Hukumnya apa? Hukumnya adalah nasab.
Sehingga di saat suatu lafadz mau kita jadikan dia sebagai hal, maka perlu untuk dibaca nasab. Ja'a Zaidun rokiban. Ini untuk pembahasan masalah hal. Sekarang tamyiznya, sekarang perhatikan tamyiznya. Tamyiz, kalau misalnya antum membeli nih, antum bilang ke ana, Ustadz, ana membeli 3. Membeli 3. Sebelumnya, ana nggak ngomong, nggak membahas apa-apa tentang masalah pembelian, nggak membahas apa-apa. Antum hanya bilang ana ataupun antum mempunyai 20. Antum punya 20. Otomatis di saat antum bilang bahwa antum punya 20, lawan bicara antum termasuk ana saat menjadi lawan bicara antum, ana nggak akan tinggal diam. Nggak akan diam dengan keterangan yang antum sampaikan ataupun info yang antum sampaikan. Karena kenapa? Karena ana bingung. 20 apa ini? Apakah 20 pulpen kah? 20 kilo kah? 20 rumah kah? 20 kitab kah? 20 kacamata kah? Allah alam. Artinya kata 20 ini masih bersifat samar, masih bersifat abstrak. Kok samar berarti sebagaimana tadi yang dalam hal? Beda. Karena hal itu menyangkut masalah keadaan yang bersifat lahiriah. Keadaan yang bisa ditampakkan ini. Untuk yang tamyiz ini beda nanti, menerangkan suatu keadaan, suatu yang masih samar. Apa yang samar di sini? Adalah kata 20. 20 ini masih samar. Karena kenapa? Karena satu hal yang bisa membedakan di sana belum disebutkan. Karena dimungkinkan di saat antum bilang 20, bisa 20 mobil, 20 jam tangan, 20 HP, 20 kacamata, 20 rumah, 20 pulpen, semua kemungkinan masuk di sana. Tetapi saat antum sudah menyebutkan misalnya ishtaraitu ishrina qalaman, ana telah membeli ishrina qalaman, 20. Kata qalaman ini, pulpen ini yang disebut sebagai tamyiz. Karena dia itu disebutkan untuk menghilangkan suatu kesamaran dari sesuatu. Bukan suatu keadaan, tetapi adalah suatu jati diri zat dari lafadz yang disebutkan sebelumnya. Yaitu berupa kata ishrina. Inilah yang disebut sebagai tamyiz. Disebut sebagai tamyiz. Artinya tamyiz secara bahasa adalah membedakan. Kenapa kok membedakan? Membedakan antara satu kemungkinan dengan kemungkinan yang lainnya. Kalau misalnya anda membuat list 20 pulpen, 20 rumah, 20 HP, 20 jam tangan, 20 apa saja. Maka di saat antum mengatakan ishrina qalaman, kemungkinan yang lainnya tereliminasi, minggir semuanya. Karena kenapa? Telah disebutkan tamyiznya, pembedanya antara Tuhan dan yang lainnya. Jelas insyaallah tamyiz ini pun termasuk lafadz yang bisa dibaca nasab. Jelas? Itu intinya nanti. Yang secara singkat-singkatnya saja. Untuk yang jelasnya nanti antum sini bongkar-bongkar rekaman-rekamannya insyaallah. Allahu a'lam. Sudah insyaallah ya ikhwah ya. Semoga bermanfaat. Semoga menambah wawasan kita semuanya. Dan semoga menambah jelas ilmu nahwu. Bukan malah membuat keblur. Insyaallah itu yang kita harapkan. Semoga menambah semangat untuk belajar nahwu, bukan malah menyurutkan belajar nahwu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu nanti, kalau nggak ada pertanyaan, sampai ketemu di pertemuan berikutnya nanti. Semoga dalam keadaan lebih baik lagi, dalam keadaan lebih semangat lagi, dalam keadaan lebih mudah lagi menerima penjelasan untuk memahami juga insyaallah. Ada juga memudahkan, semoga Allah SWT memudahkan ana untuk menerangkan yang lebih jelas. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pertemuan berikutnya nanti ana sangat menyarankan untuk antum membaca bab-bab yang berkaitan tentang masalah isim ghairu munsharif. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Di dalam ilmu nahwu sangat banyak didapatkan, di internet pun ada. Silahkan dibaca, dipahami, diusahakan untuk dipahami. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.